Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang sangat baik, yang selalu mengasihi kami, menyertai di setiap perjalanan. Terima kasih untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua untuk mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 23 ayat 4-5. Tertulis demikian. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ada orang-orang yang punya posisi dan jabatan yang penting, juga punya pendidikan tinggi, menjadi korban dari judi dan investasi online? Apakah mereka tidak bisa berpikir dan tidak merasa curiga dengan berbagai tawaran aneh dari aplikasi judi atau investasi yang kelihatannya begitu menggiurkan? Sayang sekali bahwa korban investasi dan judi online terus saja ada dan bertambah setiap hari. Sebagian dari korban akibat hal ini menjadi terganggu jiwanya. Bahkan ada yang memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Hal seperti ini sangat disayangkan dan seharusnya tidak terjadi pada kita orang-orang yang percaya. Dalam Amsal 23 ayat 4-5 dikatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ayat ini tidak mengajarkan kemalasan, tidak mengajar kita untuk tidak melakukan apa-apa. Tidak, saudara. Ayat ini mengajarkan agar kita tidak usah bersusah payah menjadi kaya. Dan ini bukan berarti bahwa kita harus bermalas-malasan saja, bukan, saudara. Niat untuk menjadi kaya itulah yang harus ditinggalkan. Mengapa demikian? Bukannya berusaha menjadi kaya tidak salah. Kita perlu mengerti bahwa memang menjadi kaya bukanlah suatu dosa. Namun Tuhan hendak mengajar kita untuk tidak mencintai kekayaan, melainkan mencintai Tuhan. Cinta akan uang, cinta akan harta, kekayaan akan membuat kita berdosa dan jatuh dalam berbagai pencobaan serta kesusahan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Akibat dari cinta uang, seringkali pikiran kita tidak lagi dapat menimbang apa yang baik dan benar, sehingga pada akhirnya mengambil keputusan yang salah, bahkan menghalalkan segala cara. Tidak heran ada banyak orang yang jadi korban tipu daya karena cinta akan uang, dan menjadi jatuh ke dalam dosa karena kompromi serta menghalalkan segalanya. Cinta akan kekayaan tidak membawa kebahagiaan dan kepuasan. Dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Tuhan mau agar kita mengutamakan Tuhan dan hidup dalam kebenarannya lebih daripada keinginan lahiriah dan materi. Tuhan mau agar kita tidak khawatir, tapi selalu mengutamakan untuk mencari Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berusaha dan bekerja adalah perlu. Kita perlu bekerja dan berusaha sekuat tenaga. Tapi lakukanlah itu dengan niat
bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Fokuslah pada apa yang dapat kita lakukan sesuai dengan karunia dan panggilan Tuhan, dan lakukanlah itu dengan yang terbaik. Selebihnya berkat Tuhan akan mengikuti. Apa saja yang kita kerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kerjakan itu bukan karena niat untuk menjadi kaya, tapi kita mengerjakannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup ini saudara kita jalani senantiasa dengan hati yang penuh ucapan syukur dan hati yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Saudara dan saya kaya di dalam Tuhan, dan Tuhan selalu memelihara hidup kita yang senantiasa bersyukur dan berserah kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Terlalu sering kami khawatir, kami dipenuhi dengan keinginan-keinginan untuk menjadi kaya, yang membuat kami terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang salah, keputusan-keputusan yang membawa kerugian, dan membuat kami masuk dalam penderitaan, kekecewaan, keputusasaan, bahkan dosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan penuhi hati kami dengan kecintaan kepadamu, kasih yang menggebu kepadamu Tuhan, yang mengutamakan Tuhan di hidup kami. Bersihkan hati kami dan baharui selalu dengan kuasa firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu, mengikuti kehendak-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam usaha, pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah di dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, kelepasan, pemulihan, kemenangan, dan mujizat Tuhan yang ajaib Tuhan kerjakan dan nyatakan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.